Sosialisme merupakan suatu paham yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif yang produktif dan juga membatasi milik perseorang atau milik swasta. Meskipun begitu, pencegahan ini dilakukan guna mencegah usaha yang hanya mementingkan laba saja dan lupa melayani kebutuhan masyarakat. Pengertian sosialisme menurut para ahli. Yang pertama, Gerald Brontal. Menurutnya, sosialisme merupakan suatu teori dan politik yang memfokuskan pentingnya peranan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Yang kedua, Sultan Syahrir. Pengertian sosialisme menurut Sultan Syahrir adalah suatu gerakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Yang ketiga, Teuku Maerudi. Menurut Teuku Maerudi, sosialisme merupakan sebuah paham yang mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau individu. Sejarah terbentuknya ideologi sosial atau sosialisme. Paham sosialisme muncul sebagai sebuah bentuk reaksi terhadap paham liberal ekonomi dan kapasitas modern pada awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Paham ini muncul ketika terjadinya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis menguasai alat-alat produksi karena penguasaan modal tertimbun pada banyak mereka dan mereka mendapatkan banyak keuntungan yang menyebabkan mereka berada di taraf kehidupan yang tinggi. Sementara kaum proletar dengan gaji yang sangat rendah membuat mereka hidup miskin dan tinggal di tempat kumuh. Kesenjangan sosial yang kian semakin terlihat menimbulkan sifat individualisme mereka. Maka dari itu muncullah sebuah gerakan yang dinamakan revolusi sosial. Pengaruh dari ideologi ini mencakup ranah internasional seperti negara di Eropa Barat, Laut dan Tengah, Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru. Ciri-ciri ideologi sosial atau sosialisme. Ideologi sosialisme bersifat kolektif yang dapat membawa keadilan bagi seluruh rakyat untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Adapun ciri-ciri dari ideologi sosialisme adalah sebagai berikut. Tidak mengenal adanya kelas borjuis dan proletar sehingga tidak akan majikan dan buruh karena semuanya memiliki hak yang sama. Kedua, menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memunculkan rasa solidaritas. Hak kepemilikan atas alat-alat produksi memiliki pribadi yang akan diakui secara terbatas. Sosialisme memiliki prinsip kesejahteraan dan pemerataan bagi rakyat, menolak kapitalisme dan menghapuskannya melalui perjuangan kelas proletar. Kelemahan dan kelebihan ideologi sosial atau sosialisme sama seperti ideologi lainnya. Paham sosialisme juga memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain: 1. Kelebihan ideologi sosialisme, rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi antara rakyat, adanya pemerataan sosial sehingga tidak terjadi kesengajaan antara kelas borjuis dan proletar, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menciptakan masyarakat sosialis dengan kerjaan dan kejelasan, bukan dengan cara-cara seperti kekerasan dan revolusi. 2. Kekurangan ideologi sosialisme. Pahami sosialisme tidak selaras dengan sifat manusia yang selalu ingin lebih dan tidak puas melakukan sesuatu, membatasi kreativitas dan pengembangan diri karena lebih meningkatkan kebersamaan dan gotong royong sehingga waktu agar tetap individu bisa berkembang. Tidak ada hak asasi manusia, kerap kali diabaikan demi kepentingan bersama.
ideologi sosialisme. Contoh ideologi sosialisme antara lain gotong royong bersama warga setempat, membantu seseorang yang kecelakaan, mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih.